Para kekasih, sedang dalam masalah besar, saudara agak keder ya. Kalau saudara menghadapi sesuatu masalah besar, bukan masalah biasa, yang kecil-kecilan, masalah yang sedengan, yang cukup berat, tidak, tetapi ini masalah gede. Sedang ada dalam masalah yang besar, saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan, kalau saya mengalami hal ini saya tidak kuat. Saya tidak bisa menanggung. Saudara, siapa sih di dunia ini Superman yang bisa menanggung semua hal yang berat dalam hidupnya? Semua manusia mempunyai batasan. Ya, kalau orang itu masih muda, filosofinya demikian. Orang itu masih muda, dia mempunyai daya tahan, resistensi secara fisik dan secara intelektualitas kuat. Dia bisa menahan banyak. Tetapi karena dia masih muda, saudara, dia tidak kuat di dalam bidang spiritualnya, di dalam bidang apa? Di dalam bidang jiwanya, di dalam bidang rohaniahnya, batiniahnya. Dia tidak kuat secara psikologisnya. Orang kalau sudah tua, sudah merosot intelijensianya, sudah merosot fisik tenaganya, energinya, tetapi dia mempunyai satu kekuatan yang makin bertambah. Hikmat akal budinya makin bertambah. Dia mempunyai kekuatan untuk bisa mandiri, untuk bisa berdiri dengan sendiri dengan satu kekuatannya sendiri. Anak-anak sudah tidak ada bersama aku, cucu juga tidak. Ya, aku tinggal seorang diri saja, sudah tua. Dia bisa selfstandig dalam bahasa Belanda. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa kuat, mandiri. Yang orang muda tidak bisa lakukan. Jadi masing-masing segmen usia itu mempunyai batas. Saya dan saudara kita seringkali tidak tahu batasnya. Kapan kita tahu batas kita? Kalau kita kena masalah besar. Jadi baru kita nyadar, aduh Tuhan, ternyata hamba ini lemah sekali. Hamba masih kuat badannya. Ya, hamba masih pintar. Bahkan baru meraih gelar barangkali. Tetapi ternyata hamba lemah sekali. Masalah yang besar, itulah saat kita sadar. Disitulah kita mentoknya. Sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Nah, menurut saudara saya mau tanya. Kalau kita orang sudah mentok begini, terus harusnya yang menolong kita siapa? Wah, anak kecil sudah tahu. Ya, anak sekolah minggu pasti bisa jawab. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi, kapan kita orang sekarang ini kita tidak kunjung nyadar, gak ada masalah kita tidak mau nyadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, Tuhan bisa kasih masalah besar supaya kita nyadar, aduh iya, aku ada masalah gede, ternyata emang aku rapuh banget, ternyata aku mudah sekali nyeklek, ternyata aku tidak bisa kuat, aku tidak bisa self-standing. Aku tidak bisa bertahan. Aku pasti akan gugur dengan masalah ini. Nah, saudara, itu sebab saya memberikan kata-kata wisdom, kata-kata bijak kepada saudara. Harus selalu saben hari bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya jangan sampai pada satu momentum hidup saudara, saudara kena sesuatu yang mentok yang saudara tidak bisa. Jangan sampai. Itu sebab kalau Tuhan melihat anakku, kamu saben hari, kamu dekat dengan aku. Kamu saben hari selalu ingin menyenangkan hatiku. Kamu setiap hari menyembah aku, membaca firman, lebih dekat kepadaku. Kamu setia kepadaku. Aku tidak akan kasih masalah besar. Aku sudah tahu siapa kamu. Jadi masalah besar menimpa seseorang. Supaya dia menyadar, dia sadar, aku membutuhkan Tuhan. Aku tidak membutuhkan duit, aku membutuhkan Tuhan. Sudah. Itu sebab penting sekali, kalau saya dan saudara sedang dalam masalah besar, kita harus minta tolong kepada siapa? Ya, walaupun kita sudah kena, aduh Tuhan, sekarang saya benar-benar ngalamin ini. Tuhan bilang, tidak apa-apa, asal kamu datang sama Aku yang bikin selesai semuanya. Amin. Itu penting sekali. Ya. Jadi itu harus saudara mengerti.
Jadi bukan saudara menilai Tuhan jahat. Kenapa? Orang itu tidak mengalami, padahal dia banyak kesalahan sama saya. Dia tidak mengalami seperti saya. Oh, saudara tidak boleh menghakimi orang lain. Ya, kita orang tidak boleh menghakimi orang lain dan membandingkan kita dengan orang lain. Kenapa Tuhan dia tidak? Dia aja orang jahat yang mengalami. Jangan saya orang baik. Nah, itu salahnya double. Katakan dosanya double. Karena saya mengadili orang lain. Amin. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang besar, ya Tuhan, terima kasih hamba dibikin sadar. Hamba mau taat kepadamu. Sekarang hamba datang kepadamu. Bagus, Tuhan bilang. Kamu datang padaku secepatnya aku bikin selesai. Amin. Ya. Nah, itu penting sekali. Para kekasih, saya nanti akan bersama dengan saudara melihat seorang ini, yaitu Yakub, yang ada dalam masalah yang besar. Nanti kita akan melihat dalam Kejadian 32 ayat yang ke-11, tapi ini pada paruh kedua dari khotbah saya. Pada paruh pertama dari khotbah saya akan menjelaskan mengenai soal segala macam masalah, problema, apa sebabnya, ya saudara. Dan baru akan saya tutup dengan Yakub nanti. Itu sebab lebih dahulu kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-18. Kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-18, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Siap, kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Saudara, untuk jelasnya sekali lagi ya kita baca. Luar biasa. 1, 2. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Saudara, ayat ini ringkas, tetapi maknanya dalam sekali. Nanti kita akan melihat makna yang dalam dari satu ayat ini. Tetapi saya mau memberitahu kepada saudara, masalah muncul akibat apa? Saudara, kita kembali pada sejarahnya, cikal bakalnya manusia. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Maka Tuhan berkata, engkau harus mengelola, engkau harus memanage ini Taman Eden yang aku sudah siapkan. Kamu gak bakal kekurangan apapun. Makanan, kesenangan, dan segala macam hobi yang senang kamu tidak akan kekurangan. Saudara, kemudian Tuhan melihat kurang baik. Maka Tuhan membuat seorang wanita sehingga mereka menjadi sepasang. Saudara, tapi semuanya komplit dan baik. Apa maksud Tuhan? Maksudnya supaya manusia-manusia pertama ini lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ini adalah histori awal, planning Tuhan, keinginan Tuhan menciptakan manusia. Supaya manusia selalu ada di hadiratnya. Katakan, supaya manusia selalu ada di hadirat Tuhan. Dan selalu menyenangkan Tuhan, yang selalu menyenangkan dia. Nah, jadi timbal balik. Tuhan menyenangkan manusia, manusia harus menyenangkan Tuhan. Ini sejarahnya. Ya, dalam Alkitab, kitab Kejadian. Ya, saudara, kitab Kejadian ataupun Purwaning Dumadi. Dari awal Kejadian. Itu filosofi Allah. Bahwa Tuhan ingin supaya kita yang diciptakan dan kita yang dilahirkan di dunia itu hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Itu tugas kita. Tetapi oleh karena bisikan iblis, semua katakan karena bisikan iblis dan manusia, saya jatuh dalam dosa. Saudara, nah mulailah muncul masalah. Ketika Adam dan Eva jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Saudara, maka Tuhan mengutuki ular dan Tuhan memberikan hukuman kepada manusia.
mulailah muncul masalah. Jadi sebenarnya saudara, dengan kejatuhan Adam dan Eva di Taman Eden, keluar dari Taman Eden, itu manusia ini tidak akan bisa lepas dari masalah. Karena semua manusia ada di bawah hukuman Allah. Repot kan? Repot sekali. Jadi masalah muncul adalah akibat orang-orang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika orang sadar, aku harus dekat dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah. Katakan, bila saya sadar harus dekat dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah saya. Nah, jadi kita jadi baik kembali. Kita menjadi get well kembali. Ya, kita jadi oke kembali. Tetapi kita hidup dalam masyarakat dan dunia yang penuh dengan daya tarik dosa, sehingga kita kembali, kita jatuh lagi dalam dosa. Gak tahu seumur saudara, seumur saya, kita ini sudah berapa ratus ribu kali jatuh dalam dosa, gak tahu. Jadi itu yang keadaan kita. Filosofi teologis manusia itu seperti ini sekarang. Jatuh bangun di dalam dosa, saudara. Jadi saya tulis akibat duniawiku, maka Yesus menjauh dari aku. Sehingga aku dengan masalah tersebut, masalah ini menjadi gede sekali. Ya saudara, harus diketahui masalah yang saya anggap besar, itu saya loh yang anggap. Belum tentu Bapak Yosef nganggap bukan masalah. Mungkin dia punya pikiran, ini masalah kecil. Tapi buat saya pribadi itu masalah besar. Demikian juga dengan masalah si A. Si B bisa memandang, kamu gitu aja kok bilang masalah gede, gimana sih? Itu hal sepele. Nah, tidak boleh bilang begitu. Ya, jadi masing-masing mempunyai keadaan dan perasaan dan penilaian tentang masalahnya sendiri. Jadi makanya benar firman, jangan menghakimi orang lain. Amin. Sebab itu penting sekali. So, orang per orang itu beda. Ya, bagi kita, bagi saya, kamu itu kehilangan ya anak satu aja kok, kamu punya anak 10. Satu anak meninggal aja kamu nangis kayak begitu. Nah, itu tidak boleh, saudara. Jadi setiap orang harus bisa menanggulangi dan mengatasi masalah besar dalam hidupnya. Itu sebab jangan berharap jatuh lagi pada masalah yang besar. Berharap apa tidak? Tidak. Saya mau tanya, lalu bagaimana caranya supaya kita orang tidak jatuh dalam masalah yang besar? Bagaimana caranya? Harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak perlu ngasih pelajaran anak ini. Aku tidak perlu kasih pelajaran buat dia. Karena dia selalu dekat dengan aku, dia selalu menyenangkan aku. Apanya yang mau tak hajar apanya, yang mau tak kasih pelajaran apa, yang mau tak selentik, itu tidak ada. Tidak ada alasan aku membuat sesuatu masalah kepada dia. Jadi saudara-saudara harus tahu. Dan saya membuat sebagai background dari slide ini, satu terowongan kereta api. Yang panjang entah berapa kilometer. Menembusi gunung, ya saudara. Ya, beruntung ada lampunya kiri kanan. Sehingga agak terang sedikit. Saudara, orang masuk dalam masalah besar, itu selalu bertanya-tanya, kapan aku keluar dari terowongan ini? Kapan aku bisa keluar? Gak enak loh saudara. Saudara naik kereta api atau naik mobil, di dalam terowongan itu tidak enak. Secara psikis saudara tertekan. Ya saudara, walaupun kendaraan saudara apa aja. Nah, seringkali saya dan saudara juga dalam terowongan yang sangat panjang. Gak tahu kapan ujungnya di mana itu. Semakin besar masalah orang, semakin lama dia harus masuk dalam terowongan yang gelap. Saudara, saya tuliskan di sini. Problem nyaris tak berujung. Kalau masalah kecil, kita otak-atik sedikit, selesai. Masalah agak gede, kita otak-atik 50 atau 55 hal, selesai. Masalah gede, barangkali kita harus mengotak-atik 7 masalah saja, tapi besar-besar semua. Saudara, itu sebab problem nyaris tak berujung.
Entah kapan selesai. Dan kalau selesai gimana ya? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku juga tidak berani. Selesainya apa? Akhirnya apa? Nasibku kayak apa? Aku tidak berani tiba di ujung dari terowonganku. Ya saudara. Nah itu sebab firman yang akan saya sampaikan harus meyakinkan saudara. Apakah kita orang mau kayak begini? Terus menerus seumur hidup. Lega sudah ditolong. Masuk masalah lagi. Lega lagi, masuk masalah lagi. Wah, capek saudara. Daya resistensi saudara, daya tahan kita orang itu tidak bisa begitu. Pada satu saat kita akan sama sekali tidak mampu. Kita akan lumpuh, kita verlam, kita akan invalid dan kita tidak bisa apa-apa. Tapi tidak mati. Apa sebab? Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Penantian mujizatnya sia-sia, kapan selesainya juga belum ketahuan kapan. Gelap buntu akibat salah kanal. Harusnya tidak masuk ke terowongan. Ini kereta, ini mobil, ada pada jalan yang lain. Salah masuknya. Kalau kereta api, weselnya salah. Sehingga jeglek. Ada yang menjeglekkan dia, masuklah ke terowongan. Harusnya dia lurus, sekarang masuk ke terowongan. Salah kanal. Katakan, salah kanal. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kalau saya dan saudara dekat dengan Tuhan, nggak mungkin kita mengalami keadaan-keadaan yang berat seumur hidup. Berat itu pasti, supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Tetapi tidak terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita menjadi kesaksian, tanda mujizat bagi banyak orang. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, masalah besar. Saya perlu mengulik sedikit dengan saudara secara simpel saja. Dari apa yang saya pelajari, COVID-19 memaksa buruh dan bos masuk di dalam dua hal. Satu, industri 4.0 atau 4.0. Ini industri 4.0. Dan di Indonesia kelihatannya masih keteteran kita dengan industri 4.0. Nanti saya jelaskan sedikit saja. Supaya saudara ini agak mengerti sedikit ya. Nah, dan kalau dari industri 4.0, kita harus masuk pada society 5.0. Ini COVID ini. Harusnya pada jadwal dunia sepakat, negara maju sepakat. Kalau negara tertinggal itu ngikut aja. Ya. Negara-negara yang miskin ngikut aja negara yang maju sudah. Pokoknya oke, aminkan saja. Tapi negara-negara maju sebenarnya sudah mempunyai schedule, jadwal. Kapan kita masuk pada industri ataupun society 5.0. Ya, masyarakat 5.0. Itu sudah ada tahunnya. Tetapi sekarang dengan COVID harus dimajukan. Loh kok bisa? Padahal pendapatan negara, pendapatan per kapita makin merosot. Perusahaan gulung tikar atau tutup sementara. PHK di mana-mana. Nah, para ahli mengatakan justru harus secepatnya industri 4.0 harus mulai. Saudara, nanti saya akan menunjukkan. Ini gara-gara apa? Gara-gara COVID ini. Bola yang mempunyai duri-duri ini. Virus COVID ini. Corona ini. Saudara. Jadi harusnya people work, orang bekerja itu lurus industri 4.0 dan masuk society 5.0. Tetapi dibelokkan karena ada keterlambatan, ada musibah dengan coronavirus ini sehingga semuanya berantakan. Jadwalnya berantakan. Pendidikan anak-anak berantakan. Bisa sih live streaming bisa. Tetapi itu agak berantakan. Saudara. Itu sebab kita harus tahu. Dengan keadaan COVID-19
baik buruh kasar, pekerja, maupun bos, white collar boss, yaitu bos-bos dengan kerah putih, orang-orang berdasi, itu harus tunduk pada pembelokan oleh karena virus ini. Nah, jadi saudara tahu, sekarang kita jauh dari Tuhan dalam keadaan kecelakaan semacam ini. Itu tidak menjadi satu ide yang baik. Pada keadaan sekarang ini jauh dari Tuhan bukan ide yang baik. Itu kontraproduktif. Pada keadaan sekarang orang harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ada ancaman coronavirus. Saudara, berapa kali saya baca dari ahli berbeda, bukan cuma ahli tetapi dari badan-badan kesehatan, baik WHO yang nomor 1 di dunia maupun badan-badan peneliti yang lain, ya, epidemiologi yang lain, mikrobiologi yang lain. Selalu saya menarik kesimpulan bahwa dalam 2 tahun orang harus tetap pakai masker. Ada yang bilang, kita lihat paling tidak itu 1 tahun pasti. Kalau keadaan tidak baik, orang tidak bisa mengendalikan diri, bisa 2 tahun. Bisa selamanya. Kenapa? Karena virus ini tidak bisa hilang. Nah, repot kan? Nah, ini slide pertama, soal pentingnya orang dekat sama Tuhan. Jadi, semua wajib belajar lagi. Pekerja white collar, ya, berberdasi, sampai ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang cuma mengasuh di rumah, para pengasuh, ya, yang tidak berkecimpung dalam industri, sama sekali tidak mencari uang, harus belajar baru. Mereka harus mengajari anak mereka bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan protokol kesehatan, bagaimana harus diajar di rumah karena jauh dari guru dan sekolah. Ibu-ibunya, pengasuhnya harus jadi guru di rumah. Harus bisa mengajari matematika, fisika, menghafalkan sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Semua harus belajar lagi. COVID-19 mengharuskan semua orang belajar lagi. Para pedagang tidak bisa dengan cara kemarin. Pasti kalah saing nanti. Karena semua orang akan beralih dengan cara yang baru. Ya, ini yang namanya Industri 4.0. Bila perubahan dan stres ini tidak dekat dengan Yesus, tubuh, jiwa, roh manusia capek, berantakan. Pertengkaran dalam rumah tangga sangat sensitif. Antara kakak dengan adik, suami dengan istri, anak dengan orang tua, ya, atasan dengan bawahan, tetangga satu dengan tetangga yang lain. Karena semua stres. Jadi jangan harap dunia yang aman, dunia yang sejahtera. Jangan harap, itu sudah musnah impian semula karena COVID. Jadi saudara tahu, COVID ini hukuman Tuhan. Jangan bilang tidak. Ya, itu penting sekali. Kemudian saudara, pada slide yang kedua, saya menjelaskan tentang kita harus ada pada industri 4.0. Ya. Dari industri 1.0 itu yang pertama, ya, itu pada abad 18-an, mekanisasi dengan tenaga uap. James Watt menemukan mesin uap. Kemudian ada kereta uap, ada pabrik-pabrik, semua pakai uap. Itu industri 1.0. Kemudian masuk pada industri 2.0, produksi massal dengan listrik. Thomas Alva Edison mulai menciptakan dan mulai menemukan listrik. Dan dia berkolaborasi dengan beberapa orang ahli jenius di Amerika dan mulai jadi pabrik listrik. Dan mulai diimport ini ilmu ke semua negara di dunia. Itu industri 2.0. Industri 3.0, otomatisasi dengan komputer. Ya, kemudian kita mulai kenal komputer. Ya, saya teringat sekian puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, tepatnya 40 tahun yang lalu, saya sudah memesan dari Amerika sebuah komputer Apple, namanya Macintosh. Saudara, itu 40 tahun yang lalu.
Itu mulainya industri 3.0, saudara. Nah, otomatisasi dengan komputer. Di Indonesia ini sedikit sekali perusahaan yang punya komputer pada waktu itu. Ya, tetapi saya sudah punya. Itu 40 tahun yang lalu. Itu industri 3.0, otomatisasi dengan komputer. Industri 4.0 sekarang ini adalah sudah beda lagi. Komputer itu sudah zaman yang kita tidak bisa tinggalkan. Tapi itu sudah kuno. Kita harus lebih lagi, namanya cyber. Dengan internet. Dan dinamakan semuanya itu menjadi Internet of Things. Jadi internet ini segala-galanya. Internet of Things. Saudara, jadi apapun harus pakai internet. Ya, kita lihat semua dari handphone. Tuh lihat, handphone. Coba, kalau handphonenya nggak ada pulsanya, bingung kabeh. Ya, handphonenya error, orangnya ketularan jadi error. Ya, betul apa tidak? Tidak apa betul? Nah, kalau saya dan saudara kita masuk ke industri 4.0, saudara, maka kita akan masuk pada satu jaringan seluruh dunia. Data saudara pernah pesan makanan, hanya 50.000 aja pesennya. Data saudara ini bisa dicolong. Tahu dicolong apa enggak? Dicuri. Sehingga data bank segala macam, password segala macam bisa dihack. Saudara bisa tahu? Nah, jadi ada resikonya dengan Internet of Things, bahwa internet segala-galanya itu ada resikonya. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, orang mencuri harta saudara, orang mencuri data-data perusahaan saudara itu mudah. Hanya kuasa Tuhan yang akan melindungi data anak-anak Tuhan. Kenapa? Dengan cyber ini, orang mulai memburu data. Karena ada yang dinamakan sebagai big data. Big data ini adalah kumpulan dari semua sumber-sumber. Semua identitas pribadi sebisa-bisanya. Kalau bisa orang-orang yang mampu, orang pangkat, orang berpendidikan, politikus, ya, dan orang-orang yang istimewa itu terkumpul. Sehingga potensinya dahsyat untuk digoncang, untuk dipakai, untuk diperas segala macam. Dan juga maksud baiknya adalah untuk mengembangkan dia punya usaha, cari uangnya dia secara baik-baik dan jujur. Juga bisa dipakai, ini big data. Jadi saya dan Anda, ini kita ada di dalam satu peperangan untuk mencuri data pribadi kita. Ini, saking kompleksnya lalu lintas data net ini, maka dinamakan sebagai big data. Siapa menguasai big data, dialah pemenangnya. Saudara. Dan ini sangat berbahaya. Dan kita tidak bisa menghindar, no choice. We have to come inside the industry 4.0. No choice for us to live such society. Because we have to come into and entering the society of 5.0. Masyarakat 5.0. Dan ini lebih mengerikan nantinya. Saya tidak sampaikan di sini. Itu belum zamannya Indonesia. Jadi saudara mesti tahu bahwa saya dan saudara ini, kita ini dengan adanya COVID-19 yang belum waktunya, kita sudah harus ngejar. Sebab kalau tidak kita akan ketinggalan teknologinya. Ya saudara, bingung, gak bisa ikutin. Saudara, itu sebab pakailah jalur hukum ilahi. Yaitu firman Tuhan. Kalau saya sudah tidak bisa ngejar, karena saya sudah tua, tidak punya modal, tidak ada pendidikan sama sekali babar belas. Saudara, lalu kita bagaimana hidupnya? Pakailah hukum firman. Hanya perjanjian firman yang bisa membuat saya dan Anda dalam perusahaan konvensional kita, tradisional kita cari uangnya, bisa selamat dan bahkan bisa besar.